Inilah lubang yang saya maksud. Lubang yang cukup dalam, kira-kira 4 meter, dan orang bisa, kalau tidak tahu, bisa celaka di tempat ini, bisa terperosok dan masuk ke dalam sana. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di tempat ini. Saat ini kita berada di pinggir Sungai Cokel yang tampak sedang surut. Dari tempat ini saya berharap para sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Nah, dari pinggir kali Cokel ini saya ingin mengajak para sahabat semua untuk menuju ke Pantai Kasab yang berada di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Nah, untuk ke pantai kita melewati jalan ini yang cukup bagus, dan di atasnya itu pohon kelapa sehingga cukup teduh di tempat ini. Seperti apa keindahannya Pantai Kasab? Mari kita lihat bersama. Para sahabat, saat ini di Pantai Kasab sedang surut sehingga saya memberanikan diri untuk melongok di pantai, turun ke pantai. Kalau pas air pasang di tempat ini tidak bisa. Seperti inilah keindahan Pantai Kasab saat surut. Tambah rumput laut. Nah, seperti itulah gelombang di depan kita, tampak tinggi, dan di tempat ini ada tempat yang istimewa menurut saya. Nah, di sinilah. Ini kalau pas surut berani, kalau pas pasang pasti tidak berani. Nah, dari tempat ini kita bisa melihat pancaran sinar matahari dari tempat ini. Nah, seperti itu. Dan ini celah ini memanjang sampai ke arah depan sana. Seperti itu. Nah, seperti ini. Sehingga kalau pas pasang itu air laut bisa memercik ke atas itu. Mari kita kembali lagi. Nah, ini ada ruang-ruang seperti ini
yang membuat saya penasaran, karena kalau dilihat dari atas ada lubang bulat kira-kira kedalaman 4 meter, dan dari situ keluar air yang menyembur jika pasang. Namun saya kesulitan untuk menemukannya karena ini ruang cukup sempit, tidak bisa melongok ke dalam. Nah, ombak tampak di depan sana. Sayang saya nggak tahu jam pasang naik jam berapa, sehingga ketika pas naik kita bisa melihat hembusan air yang keluar dari celah-celah yang ada tadi. Kalau kita ke atas, memang di sana ada larangan untuk naik ke atas itu, karena tentu saja sangat berbahaya. Para sahabat, sekarang mari kita menuju ke tempat lain di sekitaran sini sambil menunggu pasang, dengan harapan kita bisa melihat air yang menyembur dari lubang-lubang yang kita lihat tadi. Para sahabat semua, sambil menunggu pasang, saya ingin mengajak para sahabat untuk naik ke sebuah bukit yang ada pondoknya. Pondok yang sangat menarik jika dilihat dari jauh, karena beratapkan, saya pikir, dari rumbia. Jalanan cukup menanjak, bebatuan, dan enak didaki karena tidak licin. Cukup bagus jalannya meskipun jalan setapak. Dan seperti inilah rumah yang tampak dari bawah. Atapnya kelihatan bagus. Sepi, tidak ada orang, kosong. Dan tampak seperti ini Pantai Kasab jika dilihat dari pondok yang ada di atas. Di kejauhan sana pegunungan Seribu tampak menghijau, dan ini lantai rupanya baru dipernis sehingga tampak bersih. Nah, di kejauhan itu adalah puncak Kasab, ada menara dari kayu. Dan ini pantai yang di sebelah timur, tampak pasir putih. Saya zoom. Dan mari para sahabat, sambil melihat gunung kita menuju ke pantai tadi. Pantai pasir putih di sebelah timurnya.
Nah, para sahabat, saat ini kita sudah di pasir putih yang kelihatan dari atas tadi, dan di depan ini tampak batu yang berdiri seakan-akan di satu kaki, sehingga tampak seperti meja. Nah, tampak bagus. Sangat menarik batu ini. Nah, di depan kita ada tebing yang cukup tinggi, seperti yang ada di Karangpayung. Dan sekarang mari kita menuju ke tempat yang bisa mengeluarkan semburan air. Tempat yang tadi kita sempat masuk ke lorong-lorong di bawah tebing. Mari para sahabat kita menuju ke sana. Kita berjalan melewati tempat ini dan sangat menarik ini. Pohon cemara tumbuh cukup bagus dan semoga kedepannya bisa semakin besar sehingga menjadikan tempat ini menjadi lebih sejuk dan indah. Para sahabat semua, seperti inilah keindahan Pantai Kasab ketika kita berada di atas. Tadi kan kita berada di bawah mencoba untuk melihat lorong-lorong yang ada di bawah tebing ini. Nah, ini memang tempat yang bagi saya sangat menarik karena dari tempat ini ada sesuatu yang unik, yaitu sebuah lubang yang cukup dalam, mungkin 4 meter. Dan dari tempat ini bisa menyemburkan air yang cukup keras. Hal yang serupa pernah saya upload di video yang sebelumnya, yaitu ketika saya berada di Pantai Benges. Di sana dikenal sebagai suara seruling. Nah, ini tampak ombak begitu keras. Mudah-mudahan kita bisa melihat air mancur, air yang menyembur dari lubang yang ada ini. Nah, para sahabat, inilah lubang yang saya maksud. Lubang yang cukup dalam, kira-kira 4 meter, dan orang bisa, kalau tidak tahu, bisa celaka di tempat ini, bisa terperosok dan masuk ke dalam sana. Pastilah terbentur batu karang yang keras, dan apabila sampai ke dalam maka orang bisa terseret ombak. Dan celakanya jika tempat di bawah itu pasang, maka orang bisa terbawa ke ceruk-ceruk yang ada di tempat ini. Nah, ini tempat yang hampir sama, ini berdekatan. Nah, itu tanpa air bergerak. Sayang ketika di bawah tadi kita tidak bisa melihat dari bawah lubang yang ini, karena memang ruang di bawah itu sempit dan saya juga tidak mau ambil resiko karena kalau pasang bisa terjebak di tempat tadi dan kita bisa celaka.
Semoga kita bisa melihat air yang menyembur dari lubang tadi. Kita sabar sebentar, semoga bisa melihatnya. Nah, itu bendera merah menjadi tanda bahwa tempat ini merupakan area yang berbahaya. Nah, para sahabat, salah satu keistimewaan dari Pantai Kasab adalah tempat ini. Nah, itu ada tempat di atas pantai, lalu ada lubang, dan di sini menyembur air jika ombak besar. Kita perhatikan. Nah, ini mungkin ini akan datang ini. Ada 2 titik rupanya di tempat ini, di yang dekat ini lalu yang agak jauh di sana. Nah, ini kemungkinan ini akan besar ini. Nah, kelihatan. Nah, benar kelihatan. Iya, kelihatan besar sekali. Dan ini akan berulang sesuai dengan gelombang yang datang. Semakin tinggi ombak, semakin tinggi gelombang, maka air yang menyembur dari tempat ini akan semakin tinggi pula. Nah, tempat ini sangat berbahaya jika kita bermain di bawah. Nah, kita perhatikan. Nah, kelihatan. Semakin besar ombak, kita perhatikan. Ini tampak besar. Mudah-mudahan sampai di sini juga kelihatan besar. Nah, kelihatan. Ini kayaknya akan besar ini. Kalau melihat suaranya akan besar ini. Ya. Nah, itu semakin besar ombak maka akan semakin tinggi. Di kejauhan sana ombak berkejaran. Nah, ini para sahabat akan tampak tinggi lagi. Nah,
nih, lihat gelombang tinggi di sini. Kemungkinan akan mencapai tempat ini. Kita perhatikan. Nah, ini akan kelihatan besar ini. Nah, kelihatan. Nah, rupanya tempat ini juga dikunjungi oleh turis-turis dari Eropa itu. Ada 2 orang yang berjalan di depan sana. Nah, ini kemungkinan besar ini. Nah, para sahabat, tempat saya mengambil gambar tadi adalah di sebelah selatan tulisan area berbahaya itu. Nah, sekarang saya mencoba naik untuk melihat dari sisi ini, mudah-mudahan masih bisa dapat. Nah, ini kayaknya akan dapat ini karena gelombang tinggi, cukup tinggi. Nah, di sebelah itu kelihatan, yang sebelah ada 2 persebelahan lubangnya. Nah, kelihatan meskipun yang sebelah kanan ini kecil sedikit. Nah, di depan sana kelihatan. Nah, ini cemara yang di depan saya ini juga kena air asin yang berasal dari tempat itu. Nah, sayangnya momen-momen seperti ini hanya bisa kita lihat ketika air pasang dan gelombang tinggi, angin besar. Nah, itu kelihatan. Semakin besar maka akan semakin besar pula air yang naik melalui celah itu. Akhirnya para sahabat, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para sahabat semua yang telah mengikuti perjalanan saya sampai di Pantai Kasab, pantai yang dikenal sebagai Raja Empatnya Pacitan. Semoga para sahabat semua penuh berkah melimpah dari Tuhan, dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.